Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan UAS AI mengenai metode supervised dan unsupervised, bagaimana pengimplementasiannya pada data-data. Di sini saya Gismarani Febiarumi dengan NIM 102120056. Sebelumnya, apa sih metode supervised dan unsupervised itu? Supervised learning sendiri adalah pendekatan machine learning yang menggunakan data-data yang sudah diberi label atau datasetnya sudah diketahui oleh perancangnya. Sedangkan unsupervised learning adalah pendekatan machine learning yang menggunakan algoritma untuk menganalisis dan menemukan pola dari suatu data tanpa bantuan maupun intervensi dari manusia. Dengan kata lain, supervised ini adalah pengolahan data yang telah memiliki pengklasifikasian data atau label-labelnya sendiri. Sedangkan unsupervised ini pengklasteran atau pengelompokan data di mana sebelumnya belum terdapat pengelompokan data atau belum memiliki label-label dalam data-data yang beragam. Kemudian dilakukan pengimplementasian supervised ini menggunakan metode decision tree, di mana digunakan data kemungkinan seseorang bermain golf untuk mengetahui seberapa akurat data tersebut dengan pengklasifikasian yang telah dilakukan. Di sini pertama-tama dilakukan import data atau pemasukan data. Di sini kemudian dilakukan penampilan data dengan program dan penampilan data seperti ini, di mana terdapat 14 data dengan kategori cerah, mendung, dan hujan, di mana memiliki variabel berbeda-beda yaitu temperatur, humidity, windy, dan play, di mana play ini menunjukkan bagaimana apakah seseorang ini dapat bermain golf pada kondisi outlook seperti ini, temperatur seperti ini, humidity seperti ini, dan windy seperti ini. Di mana setelahnya dilakukan perhitungan terhadap seberapa banyak kondisi seseorang dapat bermain golf. Di sini dipresentasikan dengan variabel yes dan terhadap 9 kondisi, dan ketika seseorang tidak dapat bermain golf terdapat 5 kondisi. Selanjutnya dalam metode decision tree ini dilakukan perhitungan nilai entropi, di mana dilakukan terlebih dahulu perhitungan nilai entropi secara umum, di mana dengan data-data value play, variable play pada kolom play ini dilakukan perhitungan entropi dengan persamaan berikut, diperoleh 0,94 nilai entropi. Semakin mendekati 1, maka semakin beragam hasil variabel data. Sedangkan semakin bernilai 0, maka semakin homogen atau data yang dibandingkan akan semakin sama. Selanjutnya, setelah diperoleh entropi secara umum, maka dilakukan perhitungan entropi setiap ragam, di mana di sini ragamnya terdapat pada kondisi sunny, overcast, ataupun rainy. Pada pertama-tama dilakukan perhitungan entropi pada kondisi ragam sunny atau cerah, di mana di sini terdapat pelengkap penyendirian data untuk ragam sunny. Kemudian dilakukan perhitungan nilai entropi dengan persamaan yang sama, diperoleh 0,97 nilai entropi pada keadaan cerah. Kemudian pada overcast dilakukan pengelompokan data sendiri, di mana di sini jika dilihat pada kolom play terdapat kesamaan, yaitu dapat apapun kondisi saat mendung, pemain golf dapat memainkan golf pada kondisi overcast, di mana nilai entropi yang akan didapatkan akan bernilai 0. Di sini dibuktikan dengan output
yang menunjukkan nilai 0. Kemudian pada kondisi Reni juga diperoleh nilai entropi pada outputnya sebesar 0,97 atau memiliki keseragaman sebesar 0,97. Setelah diperolehnya nilai entropi, maka dihitung pula nilai gain, di mana nilai gain ini adalah batas-batas nilai entropi atau batang dari daun decision tree ini, di mana batang secara umumnya atau information gain-nya sendiri diperoleh nilai output 0,24 dengan persamaan sebagai berikut, dan setelah dilakukan perhitungan nilai gain secara umum, dilakukan perhitungan nilai gain pada setiap ragam, di mana setelah perhitungan nilai gain pada setiap ragam dilakukan tes atau pengujian data sehingga dapat dilakukan perhitungan nilai akurasi. Jadi seberapa akurat data ini untuk dilakukan sebagai acuan seseorang dalam melakukan kegiatan golf. Di sini akuratnya data adalah sebesar 60%. Kemudian tidak hanya metode supervised, di sini akan dijelaskan pula mengenai metode unsupervised, di mana pada metode unsupervised ini dilakukan dengan metode key maps dengan data pengelompokan bunga. Digunakan data-data bunga dengan data-data ragam panjang lebar sepal dan petal, dan setelah diketahui spesiesnya. Di sini kita akan membuktikan apakah bisa metode unsupervised ini mengelompokkan data-data panjang lebar petal dan sepal untuk menghasilkan 3 spesies. Di sini sebelumnya sebenarnya telah diketahui terdapat 3 spesies, tapi kita akan membuktikan apakah benar bisa memperoleh 3 spesies atau 3 pengklasteran, di mana di sini dengan data seperti ini diketahui iris sentosa sebanyak 50, iris verticolor sebanyak 50, dan iris virginica sebanyak 50. Dan jika kita gambarkan seberapa banyak distribusi bunga ini dengan variabel petal length, petal width, dan sepal length, itu akan diperoleh plot histogram seperti ini, dan plot box seperti ini, plot violin seperti ini, dan plot scatter seperti ini. Dengan penggambaran-penggambaran tersebut dilakukan pengklasteran menggunakan metode Cummins, di mana hal ini dilakukan pertama-tama dengan dipilihnya jumlah klaster K. Kemudian dipilihnya K titik secara acak dari data sebagai sentroid, kemudian dilakukan penetapan data kepada sentroid klaster terdekat, kemudian dilakukannya perhitungan klaster yang baru terbentuk, dilakukannya pengulangan langkah penetapan dan perhitungan klaster sesuai dengan pengulangan atau seberapa banyak pengklasteran yang ingin dilakukan. Di sini iterasi pengklasterannya terdapat 300, di mana n cluster dimulai dari 1 dan random state-nya dengan random state 0. Kemudian clustering sendiri ialah meminimumkan jarak antara data point dan centroid serta memaksimum jarak antara centroid yang dihitung menggunakan within cluster sum of squares atau WCSS. Kemudian dilanjutkan dengan menyesuaikan data dengan penulisan Cummins fit. Nah, dengan penulisan ini maka kita menyesuaikan data-data yang telah diiterasi serta
memasukkan data yang telah diiterasi ke list WCSS yang telah dimasukkan. Kemudian bagaimana sih kita mendapatkan nilai maksimalnya? Kita di sini mendapatkan nilai maksimalnya dengan penggunaan metode elbow, di mana di sini penggambaran metode elbow itu adalah penggambaran plot grafik elbow. Di sini dengan program untuk menampilkan metode elbow diperolehnya data diperolehnya grafik seperti ini, di mana jika kita ketahui di sini maksimalnya adalah 3, sehingga klasternya ada 3. Benar ya bahwa spesiesnya ada 3 dan klasternya yang diperolehnya juga ada 3, sehingga untuk mengiterasi bagaimana sih hasil klasternya, nah maka kita masukkan hasil klasternya 3 ini ke programnya, dimana Kamis ketika n klaster sama dengan 3 dan dengan iterasi sampai 300, random state-nya 0, dan penyesuaian fit prediksi, maka dapat ditampilkan distribusi hasil clustering Kamis. Di sini dilakukan secara 2D dengan two dimension dengan program seperti ini. Dan di sini terdapat warna yang berbeda-beda, di mana merah sebagai centroid, hijau sebagai iris virginica, ungu sebagai iris versicolor, dan kuning sebagai iris sentosa. Tidak hanya dalam 2D, namun dalam 3D juga bisa. Dengan program seperti ini diperoleh visualisasi hasil pengklasteran seperti ini. Itu saja dari saya mengenai pengimplementasian metode supervised dan unsupervised. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.